seorang pria terpeleset dan tubuhnya meluncur dengan kecepatan super cepat. Setelah berjuang keras, ia berhasil menyeimbangkan dirinya. Namun, tak disangka, sedetik kemudian ia kembali meluncur. Ia rela mengerem menggunakan wajahnya demi menghindari jurang setinggi 10.000 meter yang ada di belakangnya. Akhirnya, ia berhasil menyeimbangkan dirinya lagi. Tetapi tiba-tiba ponselnya berdering. Pria itu teringat wajah galak istrinya. Ia berpikir tidak mengangkat telepon akan membuatnya mati dengan cara yang lebih mengerikan. Jadi, ia terpaksa menempelkan wajahnya ke tanah dan menggunakan tangan yang lain untuk meraih ponselnya. Saat hampir berhasil, tubuhnya kembali meluncur dan akhirnya tersangkut di tepi jurang. Setelah bertahan selama 2,5 tahun, akhirnya pria itu membuat keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip leluhurnya. Ketika ia tidak bisa bertahan lagi, ia menghitung waktu ombak menghantam karang. Setelah yakin, ia berbalik dan melompat dari tebing setinggi 10.000 meter. Namun, karena air laut terlalu dangkal, ginjalnya langsung membentur karang. Rasa sakit seketika menyebar ke seluruh tubuhnya dan ia berteriak sambil berenang ke arah pantai. Sesampainya di pantai, pria itu memeriksa lukanya. Ia melihat telapak tangannya sobek lebar, pisaunya rusak, dan kakinya mati rasa. Saat itulah, ia teringat masih memiliki ponsel, tetapi ponselnya sudah benar-benar rusak karena terlalu lama terendam air laut. Putus asa, pria itu hanya bisa meminta pertolongan dari langit, tetapi tidak berhasil. Ia pun melepas pakaiannya untuk membalut lukanya, dan karena kelelahan, ia langsung tertidur di tanah. Ketika ia membuka mata lagi, ia melihat sebuah pulau di kejauhan, lalu ia bersiap untuk berenang ke sana. Namun, pria dengan satu tangan itu baru saja masuk ke air ketika ia dihantam ombak dan tenggelam. Setelah berjuang, ia berhasil muncul ke permukaan, tetapi karena kehabisan tenaga, ia pingsan dan kembali tenggelam ke laut. Tepat saat ia hampir menyerah, ia teringat istrinya yang jauh dan kekuatan luar biasa muncul. Ia kembali ke permukaan dan berhasil selamat. Akhirnya, ia sampai di pulau yang dilihatnya. Namun, pulau itu hanya seukuran telapak tangan. Pria itu putus asa dan hanya bisa berbaring. Detik berikutnya, ia melihat papan selancar. Pria itu berusaha merangkak ke arah papan itu, tetapi ombak kembali membuatnya pingsan. Ketika ia sadar, hari sudah larut malam, tetapi ia tidak bisa merasa bahagia. Setelah 2 hari tidak makan dan minum, serta dengan luka-lukanya, kekuatan pria itu sudah mencapai batasnya. Ia mencoba mengambil air kencingnya, tetapi dengan satu tangan, ia tidak bisa membuka celananya. Pria itu langsung menangis putus asa. Malam di tepi pantai sangat dingin. Bahkan setelah membungkus dirinya seperti mumi, ia tetap tidak bisa menghentikan tubuhnya yang gemetar. Akhirnya, ia hanya bisa meringkuk di dalam lubang untuk menghibur dirinya sendiri. Keesokan harinya, pria itu tiba-tiba mendengar suara ponsel. Ia dengan cepat merangkak dan menggali ponsel itu. Pria yang mengira dirinya sudah diselamatkan, ternyata ia hanya menemukan sebuah video. Namun, hal itu justru memberinya harapan yang lebih besar. Ia pun membawa papan selancar satu-satunya dan dengan berani masuk ke laut. Sesampainya di laut dalam, pria itu pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Namun, takdir berpihak kepadanya. Sebuah kapal yang lewat menemukannya dan akhirnya pria itu berhasil diselamatkan.